Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa lagi dalam Sarapan Rohani Galang yang Abian Basi, Sabtu 29 Januari 2022. Sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga yang mulia, pada pagi hari yang indah ini ya Tuhan, kami datang menghadap hadirat-Mu yang kudus. Kami bersyukur atas pimpinan dan penyertaan Tuhan. Semalam kami boleh lalui dengan baik, itu semua oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini ya Tuhan, kami hendak mendengarkan dan merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Kami mohon biarlah kuasa Roh-Mu yang kudus hadir di dalam persekutuan kami pada pagi hari ini. Mampukan kami untuk memahami akan kebenaran firman-Mu, terlebih lagi di dalam melaksanakan di dalam kehidupan kami setiap hari. Berfirman-Lah ya Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Renungan firman Tuhan pada hari ini terambil dari 2 ayat firman Tuhan. Yang pertama dari Yehezkiel 37 ayat 23 yang demikian firman-Nya. Aku akan melepaskan mereka dari segala penyelewengan mereka, dengan mana mereka berbuat dosa, dan mentahirkan mereka sehingga mereka akan menjadi umat-Ku. Dan yang kedua di dalam 1 Korintus 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah, dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini yaitu tubuh sebagai bait Allah. Bait Allah dalam kamus diartikan sebagai tempat ibadah. Bait Allah ini sering dikatakan bait suci, di mana tempat ini digunakan untuk menyembah Tuhan, dipakai untuk beribadah kepada Tuhan. Di dalam 1 Korintus 3 ayat 16 dikatakan, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah, dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Kemudian di dalam 1 Korintus 3 ayat 17, jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu ialah kamu. Karena itu jagalah tubuhmu dengan baik, sebab kamu adalah bait Allah. Tubuh dan hati kita adalah bangunan rumah Tuhan yang sejati. Hati dan tubuh kita adalah rumah Tuhan yang diciptakannya sendiri. Karena itu tubuh kita adalah bait Allah, maka Roh Allah diam di dalam hati kita. Karena itu tubuh kita adalah bait Allah, kita harus menjaga tubuh dan hati kita agar tidak jatuh dalam dosa. Setiap orang yang telah ditebus, setiap orang yang telah menerima baptisan kudus, yang telah dibaptis di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus adalah menjadi bait Allah. Di hati orang yang percaya, Tuhan telah memberikan Roh-Nya. Roh Allah yang bertempat di dalam hati manusia akan menuntun hati dan pikirannya ke dalam segala jalan kebenaran. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan firman Tuhan ini Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Korintus pada saat itu yang terjatuh kepada hal-hal yang duniawi, terjatuh dalam dosa. Mereka bahkan tidak menghargai badan atau tubuhnya sendiri. Mereka menghabiskan waktu mereka dengan tidak menjaga norma-norma yang baik. Saat itulah Rasul Paulus mengatakan, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah, dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu, agar semua orang percaya menjaga dirinya, menjaga hatinya, menjaga tingkah lakunya, karena itu adalah bait Allah dan Roh Allah diam di dalamnya. Jemaat di Korintus sebagai orang berdosa yang kemudian diubahkan menjadi
milik Kristus yang telah dikuduskan dan dibenarkan di dalam Yesus Kristus melalui karya penebusan Tuhan di kayu salib. Hal ini membawa konsekuensi yang pertama bahwa mereka harus meninggalkan dosa-dosanya yang dahulu. Dan yang kedua adalah mereka tidak lagi bebas melakukan segala sesuatu sesuka hatinya. Peringatan ini diberikan agar orang percaya tidak memberikan diri untuk diperhamba oleh apapun. Tuhan Yesus telah mati untuk menebus orang yang percaya kepadanya. Itu sebabnya orang percaya tidak boleh lagi menyerahkan tubuh yang sudah menjadi milik Kristus kepada kehidupan yang berdasarkan keinginan sendiri dan bertentangan dengan kehendak Allah. Menjadi bait Roh Kudus artinya tubuh menjadi tempat atau alat Tuhan di mana seseorang selalu memberi diri setiap saat dipimpin oleh Roh Kudus untuk mewujudkan kehidupan pribadi Yesus. Firman Tuhan mengatakan bahwa tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Hal ini jelas bahwa kita tidak berhak lagi menggunakan bait Roh Kudus ini untuk kepentingan apapun selain untuk menyatakan gambar Allah di tengah dunia ini. Ini bukan sesuatu yang mudah, karena sering kita tidak menyadari bahwa hidup kita sepenuhnya adalah milik Tuhan. Jikalau orang tidak mau menyerahkan hidupnya dipimpin oleh Roh Allah dan tidak mau menjadi gambar Allah di dunia ini, maka Roh Kudus tidak ada padanya. Jika orang percaya tidak pernah menyerahkan tubuhnya kepada pemiliknya, yaitu Tuhan Yesus yang telah membeli dengan darahnya, hal ini juga berarti bahwa kita tidak bersedia ditebus oleh darah Tuhan Yesus. Kalau seseorang tidak rela ditebus oleh darah Tuhan Yesus, berarti tubuhnya tidak menjadi milik Tuhan. Ia masih menjadi milik dirinya sendiri. Orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan pasti merelakan tubuhnya untuk dimiliki dan dikuasai oleh Roh Tuhan. Firman Tuhan dalam Galatia 5 ayat 24 mengatakan, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita mengaminkan firman Tuhan yang sudah kita dengar pada pagi hari ini dengan kita datang kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas firman-Mu yang boleh kami dengar pada pagi hari ini. Biarlah Roh Tuhan akan memimpin hati dan pikiran kami untuk melakukan kehendak-Mu. Mampukanlah kami untuk menjaga tubuh kami sebagai bait Allah yang dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga hidup kami berkenan di hadapan-Mu. Biarlah Roh-Mu yang menguatkan hati kami dikala kami menghadapi masalah. Roh-Mu akan memberikan pengharapan kepada kami di saat kami menghadapi kesusahan. Dan pada pagi hari ini ya Tuhan, kami hendak melakukan segala aktivitas dan pekerjaan kami. Biarlah Tuhan yang menuntun kami dimanapun kami berada, dimanapun kami bekerja. Biarlah apa yang kami lakukan seturut dengan kehendak-Mu. Dan biarlah semua itu hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Bungkus kami semua dengan kuasa Roh-Mu yang kudus ya Tuhan, kami terhindar dari segala macam bahaya, segala sakit penyakit. Biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah sarapan rohani untuk pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.